Pendekar Legenda Sembilan Langit Bab 36. Pertarungan Pewaris vs Jenderal Bayangan. Suasana ruang kristal seakan pecah oleh dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, Arya berdiri tegak dengan pedang naga di genggamannya, tubuhnya diselimuti cahaya biru bercampur hijau, simbol perpaduan pedang naga, esensi hijau, dan cahaya jiwa. Di sisi lain, Jenderal Bayangan mengamuk, aura hitam pekat memancar liar, membuat kristal-kristal retak satu persatu. Anak sialan, raung Jenderal Bayangan. Aku sudah menunggu ratusan tahun untuk saat ini, tapi pedang naga memilih bocah sepertimu. Arya menatapnya tajam. Pedang naga tidak memilih karena usia, tapi karena hati. Dan hatimu hanya penuh kegelapan. Jenderal Bayangan mengibaskan tangannya, puluhan tombak bayangan meluncur ke arah Arya. Namun Arya mengangkat pedang naga, cahaya biru membentuk dinding es yang memantulkan serangan itu kembali. Ledakan membuat lantai gua bergetar. Arya melompat maju, mengayunkan pedangnya. Jurus pedang naga. Gelombang es abadi, gelombang energi biru menyapu ke depan, membekukan udara. Beberapa bayangan jenderal hancur menjadi pecahan es. Namun Jenderal Bayangan tertawa. Bagus. Tapi terlalu lemah, tubuhnya membesar, berubah menjadi siluet raksasa dari kabut hitam. Tangan bayangan itu menghantam Arya, membuatnya terpental jauh hingga menabrak dinding kristal. Arya, teriak Sari panik. Arya bangkit dengan susah payah. Darah menetes dari bibirnya. Tapi matanya semakin tajam. Aku tidak akan kalah. Bukan demi diriku, tapi demi semua yang kulindungi. Sisik naga biru muncul samar di tangan Arya, seakan tubuhnya menyatu dengan roh naga. Naga kristal di belakang altar meraung pelan, mendukung pewaris barunya. Arya melesat lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Jurus pedang naga. Hembusan es surgawi. Satu tebasan melahirkan badai es yang menyelimuti ruangan. Bayangan hitam jenderal mulai terkoyak, sebagian tubuhnya meleleh terkena cahaya pedang. Jenderal Bayangan menjerit marah. Kalau begitu, aku akan mengorbankan tubuhku sendiri untuk menghancurkanmu. Ia menghantam dada dengan tinjunya, darah hitam menyembur. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut pekat yang menyelimuti seluruh ruang. Semua orang menjerit ketakutan. Guru kelam berteriak, itu teknik terlarang. Ia berubah menjadi bayangan murni, wujud yang hanya bisa dikalahkan oleh cahaya sejati. Arya berdiri di tengah kegelapan itu. Cahaya putih murni dari dadanya kembali muncul, berpadu dengan aura pedang naga. Kalau begitu, aku akan mengakhirinya di sini. Dengan teriakan lantang, Arya mengangkat pedang naga tinggi-tinggi. Cahaya putih dan biru menyatu, membentuk naga bercahaya yang melayang di udara. Jurus pamungkas. Simfoni cahaya dan naga. Naga cahaya itu melesat ke arah kabut pekat Jenderal Bayangan. Benturan dahsyat terjadi, cahaya melawan kegelapan, membuat seluruh gua berguncang seperti hendak runtuh. AB 37. Runtuhnya gua kristal. Benturan cahaya naga dan bayangan murni meledak seperti tabrakan dua dunia. Suara raungan naga bercampur pekikan kegelapan bergema, membuat seluruh gua kristal bergetar hebat. Retakan mulai merambat di dinding kristal, potongan-potongan tajam berjatuhan dari atas. Semua orang keluar sekarang juga, teriak guru kelam. Para murid berlari panik, sementara Sari dan Raga menoleh khawatir ke arah Arya. Di tengah badai energi itu, Arya masih berdiri kokoh, tubuhnya diselimuti cahaya putih dan biru. Aku tidak bisa mundur. Ini saatnya mengakhiri segalanya. Jenderal Bayangan kini hanya berupa gumpalan asap hitam yang terus berputar, mencoba melahap cahaya naga.
Tidak ada cahaya yang bisa menghapus kegelapan abadi, raungnya. Arya menggenggam pedang naga lebih erat, lalu mengingat semua kenangan. Senyuman kakek surya. Kepercayaan guru angin. Dukungan Sari, Raga, dan teman-temannya. Dan bisikan lembut Dewi Kinara dari Liontin Giok. Semua itu berpadu menjadi satu kekuatan di dadanya. Cahaya ini bukan milikku seorang, tapi milik semua orang yang kusayangi. Dengan teriakan lantang, Arya menebas sekali lagi. Pedang naga. Cahaya abadi, naga bercahaya itu berputar, melilit kabut hitam, lalu meledak dalam sinar putih yang menyilaukan. Kabut hitam Jenderal Bayangan lenyap tanpa bekas, hanya menyisakan gema suaranya yang samar. Pangeran Kelam akan datang menjemputmu. Arya jatuh berlutut, tubuhnya nyaris tak bertenaga. Pedang naga kembali meredup, seolah kembali tertidur setelah mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sari segera berlari menghampiri. Arya, kamu tidak apa-apa? Arya tersenyum lemah. Aku masih hidup. Dan kita menang. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, getaran semakin keras. Seluruh gua kristal mulai runtuh. Kristal-kristal pecah, membentuk longsoran tajam. Guru Kelam berteriak, cepat. Gua ini tidak akan bertahan lama. Semua orang berlari menuju pintu keluar. Raga memapah Arya yang hampir pingsan, sementara Bayu dan Indra melindungi mereka dari runtuhan kristal. Wira Samudra, meski terluka parah, membuka jalur dengan energi terakhirnya. Pergilah. Aku akan menahan runtuhan di sini, katanya. Arya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak. Kamu harus ikut bersama kami. Namun Wira Samudra hanya tersenyum. Tugas penjaga kristal sudah selesai. Sekarang giliranmu menjaga dunia ini. Dengan jurus terakhirnya, ia menumbuhkan formasi kristal pelindung, menahan runtuhan sehingga rombongan bisa keluar tepat waktu. Begitu mereka keluar dari gua, seluruh gua kristal runtuh, tertutup bebatuan besar. Bersambung.